Selamat pagi, siang, atau malam. Kan, kenalin nama saya Muhammad Haidar Lipari dengan kode ASLEP HD. Di sini ingin menjelaskan tentang perhitungan facelift kompensator. Oke, di sini gue udah ada soal yang di sini saya ambil dari buku NISE. Itu anggap ada sebuah plan 300.000 per S tambah 50 dikali S tambah 120. Nah, di sini dia diminta untuk sebuah spesifikasi overshoot 20%. Nah, di sini bakal kita hitung gimana caranya agar dia bisa mendapatkan spesifikasi tersebut. Oke, nah pertama-tama kita nyari zeta-nya dulu, hanya dengan rumus kayak biasa Minilen overshoot per akar dari pi kuadrat tambah dan kuadrat kali overshoot. Oke, kan. Nah, di sini overshootnya adalah 20%, maka bakal kita kalkulasi pi kuadrat tambah ln kuadrat 20%. Oke, di sini bisa dikalkulatorin aja. Di sini saya juga dapat hasilnya itu adalah 0,45. Nah, ini adalah zeta-nya. Nah, next kita akan mencari phase margin new-nya. Nah, phase margin new-nya ini adalah punya rumus tan min 1 buka kurung 2 dikali zeta per akar min 2 kali zeta ditambah akar 1 tambah 4 kali zeta pangkat 4. Oke, kalau misalnya kalian masih bingung dengan rumusnya, semua rumusnya itu ada di dalam modul kalian di sini. Nah, ini ada rumus fast margin new-nya. Kalau kalian masih belum hafal. Oke, di sini langsung aja kita kalkulasiin 2 kali 0,456 per akar min 2 0,456 tambah akar 4 kali 0,456 Oke, sini gue juga udah dapat hasilnya itu adalah di sekitaran 46 derajat. Oke, nah setelah kalian mendapatkan phase margin new-nya, bisa dilihat di prosedurnya juga. Sekarang kita akan mencari phase margin max-nya. Nah, phase margin max-nya itu ini rumus phase margin new kurang phase margin old tambah error. Nah, errornya ini bisa bervariasi tergantung soal. Cuman di sini bakal kita taruh di 10 derajat. Oke, nah di sini phase margin new-nya adalah 46 derajat yang kita dapat tadi. Ini dikurang phase margin old. Nah, phase margin old itu gimana cara dapatnya? Nah, cara dapatnya adalah kita harus menggambar border plotnya. Mungkin kalau misalnya punya kalian nggak bakal seakurat ini, soalnya kalian bakal sesuaiin dengan hasil gambar border plot kalian sendiri. Lalu kita mencari phase marginnya. Nah, cara mencari phase margin gimana? Ya, itu dengan cara kita nyari gain crossover frekuensinya dulu di sekitaran sini. Lalu kita cari frekuensinya di sekitaran sini. Ini frekuensinya, lalu ke phase-nya itu di sekitaran sini. Nah, lalu dari sini kita harus menghitung di sini dapatnya berapa phase-nya, lalu dikurang dengan 180 derajat. Nah, hasilnya itu berapa? Di sini mungkin kalau kalian bisa ngitung sendiri aja, tapi kalau dari gue sendiri itu udah dapet, yaitu adalah sekitar 35,2 derajat. Ya.
Sekarang bisa langsung aja kita masukin phase margin out-nya itu 35,2 derajat. 2 derajat tambah 10 derajat. Nah, ini kita hitung aja sendiri dapat sekitar 20,75 derajat. Oke, dapat phase margin max-nya. Balik lagi ke prosedurnya. Sekarang kita akan mencari alpha dan magnitude max. Oke, rumusnya adalah alpha sama dengan 1 dikurang sin magnitude max per per 1 plus sin magnitude max. Oke, nah di sini saya langsung aja cari 25 derajat per 1 25 derajat. Nah, sin 20,75 derajat ini bisa kalian cari aja sendiri pakai kalkulator. Di sini kita dapat di 0,35. Jadi kita langsung aja 1 dikurang 0,35 per 1 tambah 0,35. Sini dapat 0,65 per 1,35. Ya nggak? Eh, 35. Ya benar. Oke, di sini langsung aja kita bagiin. Kita dapat hasilnya adalah 0,48. Nah, ini adalah alfanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah mendapatkan alfa, kita akan mencari magnitude max-nya. Itu dengan rumus magnitude max sama dengan mx sama dengan 20 log akar alfa. Itu adalah 44. Oke, ini bisa saja dikalkulatorin. Kita akan mendapat min 3,18 dB. Oke, setelah itu, kalau dilihat dari prosedurnya, setelah mendapatkan mx, kita harus mencari frekuensi max-nya, yang mana the magnitude is mx on the body plot. Jadi kita harus balik lagi ke body plotnya. Nah, di sini kita harus ingat-ingat magnitude max-nya itu di min 3,18 dB. Oke, nah di sini berarti kita harus ngeplot di kita pakai warna yang beda deh. Min 3 itu di sekitaran sini. Di sekitaran sini lah min 3. Anggap sekitaran sini. Di sini kita harus cari frekuensinya. Itu di dalam sekitar sini. Ini di sekitar 100-an. Mungkin kalau misalnya di di perhitungan kalian sendiri ini bakal agak beda karena body plot kalian nggak seakurat yang didapat di komputer, tapi ini udah saya ini sendiri dan itu mendapatkan di 47,9 radian second. Oke. Omega max sama dengan 47,9 radian per second. Nah, 47,9 radian per second itu didapat dari mana? Saya ulangi lagi. Ini mungkin agak kurang akurat ya. Oke, di sini saya saja. Oke, sebaiknya juga kalau bisa pakai penggaris, cuman karena di sini nggak ada. Nah, sekitaran di sini. Ini itu sekitar 47,9 radian per second. Nah, di situ kita dapatnya uh,
Omega Max atau frekuensi Max. Max 47, radian per second. Kita balik lagi ke prosedurnya. Sini setelah mendapatkan Omega Max-nya, nah kita bisa langsung aja mencari lead kompensatornya. Oke, CS sekarang KC atau gain dari kontrolernya adalah 1/alfa, yang mana alfa adalah 0,48. Lo bisa langsung aja dibagi, hasilnya adalah 2,09. Oke, sekarang ZC atau zero kompensatornya adalah omega max kali kar alpha. Hasilnya adalah 7,9 dikali 0,48. Hasilnya itu di 33,4. Oke, sekarang kita ketik sama dengan 1/ZC, yang mana PC adalah 1/alfa kali theta. T-nya itu adalah 1/33,4, maka PC adalah 1/0,48 kali 1/33,4. Mana hasilnya adalah 70,1. Ini perkiraan ya guys. Kira aja. Oke. Berarti maka didapat, maka GCS atau kontrolernya adalah 2,09 kali S tambah ZC. Z-nya adalah 33,4 per S ditambah PC-nya atau pulse kompensatornya 70,1. Ini adalah GC-nya atau kompensator dari controller controller dari plan-nya. Berarti hasil dari semuanya itu GCS dikali GS-nya. Berarti ini di 2,09 dikali S tambah 33,4 dikali 300.000 per S tambah 70,1 dikali S tambah 50 S tambah 50 S tambah 110. Ini ada kali S lebih berapa. Oke, ini adalah hasil dari gabungan antara kompensator dengan plan-nya, sedangkan sedangkan kontrolernya sendiri itu adalah yang ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck guys buat kerjain TP-nya.